Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Amalia dengan NIM 2104253. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai sistem informasi manajemen. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep sistem, yang mana sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau juga energi untuk dapat mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat atau dikaitkan dengan sebuah sistem ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi, sistem ini sangat diperlukan dan menggambarkan sebuah komponen atau sebuah eh, elemen yang menyambung bersatu untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Baiklah, selanjutnya konsep data. Konsep data adalah deskripsi dari suatu kejadian atau objek yang kita hadapi. Data bisa berupa catatan-catatan dalam bentuk angka, huruf, atau simbol lainnya yang dapat diolah menjadi informasi. Data adalah kumpulan fakta atau kejadian yang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu informasi dan dapat berupa himpunan fakta, angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf, atau keterangan yang digunakan sebagai dasar kajian. Konsep informasi. Definisi dari informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti yang menerimanya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Informasi dibutuhkan oleh setiap orang, baik untuk memperbarui pengetahuan, bahan beropini, atau juga dasar dalam membuat sebuah keputusan. Manfaat informasi ini bagi penerimanya adalah seperti memberikan pengetahuan baru dan memperbarui pengetahuan yang sudah ada, memberikan bahan beropini, memberikan dasar dalam membuat keputusan, mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, yang kelima, meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Konsep manajemen ini itu terdiri dari beberapa fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selain itu, manajemen juga memiliki karakteristik seperti adil, stabil, inisiatif, dan semangat korps. Jenjang manajemen terdiri dari manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Sebagai pengetahuan manajemen menjadi rujukan atau dasar ilmu pengambilan keputusan di dalam perusahaan maupun kehidupan manusia secara umum. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau bisnis dalam mengelola informasi dan proses bisnis. SIM meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. SIM juga dapat digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi dalam sebuah permasalahan. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem yang mana informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional, terpadu, yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang membuat SIM menjadi semakin diperlukan, antara lain manajer harus berhadapan dengan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Salah satu alasan dari kerumitan ini adalah semakin meningkatnya dengan munculnya peraturan dari pemerintah. Tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam organisasi atau dalam subunit organisasional organisasi. SIM menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika.
Kesimpulan, yang mana supaya informasi yang dihasilkan oleh tim informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat level manajemen dan tipe keputusan yang diambil. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Baiklah, sekian dari saya mengenai pertemuan pertama ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.